Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya membedakan orang yang punya kuasa sama yang enggak? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu buku paling kontroversial sekaligus paling berpengaruh soal ini. 48 Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene. Ini bukan buku soal jadi orang baik ya. Ini lebih ke panduan blak-blakan tentang gimana caranya kekuasaan itu didapat dan dipertahankan. Yuk kita selami aturan mainnya. Seorang pangeran harus mempelajari cara menjadi orang yang tidak baik. Kutipan dari Machiavelli ini bisa dibilang jadi fondasi dari keseluruhan buku ini. Maksudnya bukan jadi orang jahat loh, tapi lebih ke pemahaman kalau dalam permainan kekuasaan, aturan moral yang biasa kita pakai itu seringkali nggak relevan. Ini semua tentang efektivitas, bukan soal baik atau buruk. Jadi, apa buku ini ngajarin kita jadi tiran? Eits, tunggu dulu. Anggap aja buku ini kayak cermin. Cermin yang jujur banget, yang nunjukin gimana kekuasaan itu beneran bekerja di dunia nyata, ditarik dari ribuan tahun sejarah. Ini bukan tentang dunia yang seharusnya, tapi tentang dunia sebagaimana adanya. Ada 48 hukum, banyak banget kan? Nah, biar gampang, kita nggak akan bahas satu persatu. Kita bakal pecah jadi 5 pilar utama. Kita mulai dari pola pikir dasarnya dulu, lanjut ke cara membangun citra, menguasai tindakan strategis, menyembunyikan niat, dan terakhir ditutup dengan satu hukum paling penting yang merangkum semuanya. Oke, bagian pertama. Buat ngerti semua hukum ini, kita harus mulai dengan mengubah cara kita memandang interaksi sosial. Anggap aja ini semua adalah sebuah permainan, dan semua orang adalah pemainnya, sadar ataupun enggak. Hukum nomor 1 ini kedengarannya kayak nyuruh kita menjilat ya. Jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan. Tapi ini lebih dalam dari itu. Ini soal mengelola rasa insecure orang lain. Waktu kamu bikin atasanmu kelihatan hebat, mereka bakal lihat kamu sebagai aset. Tapi waktu kamu bikin mereka kelihatan jelek, sengaja atau enggak, kamu jadi ancaman. Jadi, langkah pertama dalam permainan ini adalah mastiin pemain-pemain kuat lainnya nggak pengen ngingkirin kamu dari papan catur. Nah, setelah kamu ngerti gimana caranya bikin orang lain aman di sekitarmu, pilar berikutnya adalah mengendalikan citra dirimu secara aktif. Kenapa? Karena dalam permainan kekuasaan, persepsi adalah kenyataan. Cara orang lain melihatmu itu seringkali jauh lebih penting daripada siapa kamu sebenarnya. Terus gimana cara bangun citra ini? Greene kasih 4 langkah. Mulai dari reputasi. Ini fondasi kamu, harus dijaga mati-matian. Habis itu kamu harus jadi magnet perhatian. Karena kalau nggak kelihatan, ya sama aja nggak punya kekuatan. Selanjutnya bikin semua pencapaianmu kelihatan mudah, seolah-olah kamu itu jenius dari lahir. Dan yang paling penting, jangan mau dikotakin sama ekspektasi orang lain. Ciptakan kembali dirimu sesuka hatimu. Punya citra yang kuat aja nggak cukup, kamu harus bertindak. Pilar yang ini adalah soal aksi yang strategis. Gimana caramu bergerak, sama siapa kamu bersekutu, dan gimana kamu ngadapin lawan. Nah, ini salah satu hukum yang paling bikin orang garu-garu kepala. Jangan terlalu percaya teman, tapi belajarlah memanfaatkan musuh. Logikanya gini, teman itu gampang banget merasa iri dan bisa berkhianat. Sebaliknya, mantan musuh yang kamu rekrut, dia punya dorongan lebih besar buat membuktikan kesetiaannya. Menang debat emang rasanya puas. Tapi seringkali itu cuma kemenangan sesaat yang justru menciptakan kebencian baru. Greene bilang, kemenangan sejati itu diraih lewat tindakan, bukan kata-kata. Tunjukin, jangan cuma jelasin. Hasil yang nyata itu jauh lebih meyakinkan daripada argumen paling hebat sekalipun. Dan yang pasti, nggak bakal melukai ego orang lain. Aturan mainnya banyak banget, tapi 2 yang paling penting adalah bikin orang lain bergantung sama kamu. Karena ketergantungan itu adalah sumber kekuatan. Dan kalau emang harus bertarung, hancurkan musuhmu sampai tuntas. Kenapa? Karena lawan yang cuma terluka pasti bakal bangkit buat balas dendam. Intinya, selalu berpikir beberapa langkah ke depan dan jangan pernah bertindak gara-gara emosi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling gelap mungkin ya dari buku ini, menyembunyikan niat. Karena keunggulan terbesar dalam strategi itu seringkali bukan datang dari apa yang kamu lakukan, tapi dari apa yang orang lain nggak tahu akan kamu lakukan. Coba kita jawab pertanyaan ini. Gimana caranya kamu bisa bikin seseorang lengah, bahkan orang yang paling waspada sekalipun, biar mereka jadi gampang diarahkan? Jawabannya ada di hukum 12, yang awalnya kedengeran bagus banget. 1. Tindakan tulus dan jujur. Kedengarannya positif kan? Tapi tunggu dulu, ada lanjutannya. Dan ini dia, bagian keduanya yang sinis. Satu aja tindakan jujur atau murah hati yang kamu tunjukkan di waktu yang tepat. Itu bisa meruntuhkan pertahanan seseorang dan jadi tabir asap yang sempurna buat nutupin niatmu yang sebenarnya. Ini contoh brilian soal cara kerja tipu muslihat tingkat tinggi. Seni menipu ini didukung sama hukum-hukum lain yang intinya cuma satu, kontrol informasi. Bicaralah seperlunya,
bikin lawanmu selalu nebak-nebak dan bingung. Jadilah sosok yang nggak bisa ditebak. Intinya, kamulah yang mengendalikan apa yang orang lain tahu dan tidak tahu tentang dirimu. Akhirnya kita sampai di hukum pamungkas, prinsip tertinggi yang menyatukan semua hukum yang tadi udah kita bahas jadi satu filosofi yang utuh. Nah, ini dia puncaknya. Kekuatan sejati itu cair, nggak bisa dipegang. Kalau musuh tahu bentukmu, mereka tahu cara menyerangmu. Tapi kalau kamu seperti air, kamu nggak punya bentuk yang pasti. Kamu bisa mengalir, beradaptasi sama keadaan, dan nggak terikat sama satu strategi yang bisa ditebak. Inilah tingkat penguasaan tertinggi. Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kita. Apakah 48 hukum kekuasaan ini cuma buku panduan sinis buat para manipulator? Atau jangan-jangan ini adalah cerminan realita, sebuah alat yang emang kita perlukan untuk bertahan di dunia yang penuh dengan perebutan kekuasaan? Jawabannya, mungkin ada di tangan kita masing-masing. Tergantung buat apa kita menggunakan pengetahuan ini.